Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita juga berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah komentar di salah satu video saya. Ini ada video yang berjudul Road to 4,8 miliar BNB Chain dan Pi Network. Ini ada sebuah komentar menarik dari seorang subscriber yang bernama Andri Official. Dia bertanya, Bang, menurut abang pribadi harga Pi paling realistis ketika dia listing itu berapa Bang? Menurut abang Tarakan Pesan. Oke, kita akan berbicara tentang harga realistis bagi koin Pi teman-teman. Namun menurut pendapat saya pribadi, mungkin teman-teman ada yang sepakat atau tidak sepakat, nanti silakan komen di kolom komentar. Pada saat kita berbicara tentang Pi, maka kita harus punya pembanding teman-teman. Nah, saya akan berbicara tentang perbandingan Pi, koin Pi ini dengan koin yang bernama Ethereum teman-teman. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa pencipta Ethereum ini sebagian kalangan. Dalam sebuah artikel saya mendapatkan bahwa Vitalik Buterin ini pada saat di Stanford University ini pernah belajar langsung kepada Profesor Dr. Nicholas Kokkalis. Jadi pencipta Ethereum ini adalah murid dari Profesor Dr. Nicholas Kokkalis teman-teman. Cuma pada saat Vitalik ini mengeluarkan Ethereum, pada saat itu Dr. Nicholas belum mengeluarkan atau membuat blockchain sendiri. Kalau kita lihat di sini teman-teman, supply dari total supply dari Ethereum ini tak terhingga teman-teman. Maksimal supply tak terhingga, artinya jumlahnya Ethereum tidak terbatas. Dengan jumlah yang tidak terbatas, ternyata Ethereum ini pernah menembus harga 75 juta rupiah teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini harga tertinggi yang pernah dicapai oleh Ethereum dengan jumlah supply yang tidak terbatas. Sementara harga per hari ini mengalami penurunan, harga hari ini ada di 32 juta rupiah teman-teman. Kemudian kalau kita lihat Pi Network teman-teman, kita semua tahu memang di sini karena dia belum open mainnet sehingga datanya tidak lengkap yang dilakukan oleh CoinMarketCap. Tetapi kita semua tahu bahwa supply total koin dari koin Pi ini 100 miliar teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa dapat gambaran bahwa Ethereum yang harganya 32 juta, yang supply-nya tidak terbatas, itu mampu menembus harga 32.400.000 rupiah hari ini. Nah, bagaimana dengan harga dari Pi pada saat open mainnet? Sementara kita tahu bahwa Pi ini jumlahnya sangat terbatas, hanya sekitar 100 miliar teman-teman, sesuai dengan white papernya. Kemudian juga kita lihat pada saat listing Pi Network IOU, ini banyak pihak optimis dengan keberadaan Pi, sehingga pada saat listing itu harganya melonjak drastis teman-teman. Pada saat listing pertama kali Pi Network IOU, ini harganya mencapai 5.100.000 teman-teman, harga satu koin Pi. Dan tidak sedikit kalangan yang menyatakan bahwa harga koin Pi pada saat open mainnet itu bisa jadi 5.123.000. Ini sebagian kalangan teman-teman. Walaupun juga ada yang tidak sepakat, tetapi banyak orang menyatakan bahwa Pi Network IOU ini adalah gambaran dari harga Pi Network pada saat open mainnet.
Alasan mereka karena pada saat harga Pay Network IOU ini secara real hari ini dibentuk oleh hukum supply and demand, teman-teman. Jadi hukum permintaan dan penawaran. Jadi Ethereum dan Pi Network ini adalah dua mata uang kripto yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Ethereum adalah platform blockchain yang telah digunakan untuk meluncurkan berbagai aplikasi terdesentralisasi, sedangkan Pi Network adalah proyek yang bertujuan untuk menciptakan mata uang kripto yang lebih terjangkau dan mudah digunakan, teman-teman. Jadi salah satu perbedaan utama di antara kedua mata uang kripto ini adalah jumlah pasokannya. Seperti yang kita bahas tadi, Ethereum memiliki pasokan yang tidak terbatas, sedangkan Pi memiliki pasokan yang terbatas, yaitu hanya sekitar 100 miliar koin, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana harga kedua mata uang ini di masa depan? Apakah pasokan yang terbatas akan membuat harga Pi Network lebih mahal daripada Ethereum yang hari ini kita lihat menembus 32 juta. Jadi yang harus kita pahami, teman-teman, pasokan yang terbatas ini dapat menjadi faktor yang meningkatkan nilai dari suatu mata uang kripto. Hal ini karena pasokan yang terbatas membuat mata uang kripto tersebut menjadi lebih langka dan permintaannya menjadi lebih tinggi. Namun, di sisi lain, pasokan yang terbatas juga dapat menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan suatu mata uang kripto, teman-teman. Hal ini karena pasokan yang terbatas dapat membuat mata uang kripto tersebut menjadi lebih sulit untuk diadopsi oleh pengguna-pengguna baru. Dalam kasus Pi Network, kita akan membahas di sini pasokan yang terbatas ini dapat menjadi faktor yang menguntungkan. Hal ini karena Pi Network bertujuan untuk menjadi mata uang kripto yang terjangkau dan mudah digunakan. Kemudian pasokan yang terbatas ini dapat membantu Pi Network untuk mencapai tujuannya tersebut, teman-teman. Namun di sisi lain, pasokan yang terbatas juga dapat menjadi faktor yang merugikan. Hal ini karena Pi Network masih merupakan proyek yang baru dan belum memiliki banyak aplikasi yang dapat digunakan. Jadi pasokan yang terbatas dapat membuat Pi Network menjadi kurang menarik bagi investor dan pengguna baru. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam hal Pi Network, pasokan yang terbatas ini dapat menjadi faktor yang menguntungkan atau merugikan bagi suatu mata uang. Ini tergantung dari proyek ini sendiri, teman-teman. Dalam kasus Pi Network, pasokan yang terbatas dapat menjadi faktor yang menguntungkan jika Pi Network dapat membuktikan bahwa proyeknya memiliki potensi untuk berkembang. Namun pasokan yang terbatas juga dapat menjadi faktor yang merugikan jika Pi Network tidak dapat membuktikan bahwa proyeknya memiliki potensi untuk berkembang, teman-teman. Jadi berdasarkan analisis kita, pembicaraan kita tentang Pi Network ini dapat disimpulkan bahwa harga dari Pi Network akan tergantung kepada berbagai faktor. Yang pertama adalah kemampuan Pi Network untuk meluncurkan Open Mainnet dengan sukses, kemudian kemampuan Pi Network untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan, kemudian juga permintaan dari para pengguna dan investor. Jika Pi Network dapat membuktikan bahwa proyeknya memiliki potensi untuk berkembang, maka harga Pi Network di masa depan dapat mencapai level yang tinggi. Namun, jika Pi Network tidak dapat membuktikan bahwa proyeknya memiliki potensi untuk berkembang, maka harga Pi Network di masa depan mungkin akan rendah, teman-teman. Jadi, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Namun, banyak orang yang meyakini bahwa harga yang ada di Pi Network IOU ini bisa menjadi gambaran harga Pi pada saat Open Mainnet. Jadi demikian pendapat saya, teman-teman. Ini sekedar analisa pribadi, bisa salah, bisa benar. Jadi kita hanya sekedar menganalisa karena kita semua tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.